kembali lagi bersama kami berdua di podcast sekedar untuk mereview buku. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Kus Endarti dan patung saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Samadiani, teman-teman bisa panggil aku Cindy. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, ngomong-ngomong, kesibukan kakaknya apa ya? Untuk kesibukan sekarang ini sebatas kuliah aja sih kak, paling ya rebahan gitu ya. Rebahan terus ya. Nah, di sini kita mau bahas sedikit tentang buku. Di sini kan kakak saya undang untuk mereview buku kan. Nah, terus isi dari buku judul buku yang mau direview itu apa kak? Oke, kali ini kita mau bahas sedikit tentang buku Chairil Anwar Pelopor 45. Nah, ini nih buku Chairil Anwarnya. Teman-teman udah ada yang tahu belum? Kalau belum tahu, kita tanya nih sama Kak Cindy. Siapa sih Chairil Anwar tersebut tuh? Oke, untuk mengenai Chairil Anwar itu sendiri, Chairil Anwar itu dijuluki sebagai si bintang jalang atau dari karyanya yang berjudul Aku. Beliau adalah seorang penyair terkemuka Indonesia, di mana Chairil Anwar sendiri ini diperkirakan telah menulis sebanyak 96 karya termasuk 70 puisi. Nah, bersama Asrul Sani dan Rival Apin, ia dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia oleh HB Jasin. Nah, Chairil Anwar sendiri itu adalah beliau lahir dan dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia yang dimana sekarang bernama Jakarta dengan ibunya pada tahun 1940. Nah, dimana dia mulai mengetahui dunia sastra setelah mempublikasi puisi pertamanya pada tahun 1942. Nah, Chairil Anwar itu terus menulis puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga tak jarang juga multi interpretasi. Nah, Chairil Anwar sendiri merupakan anak satu-satunya dari pasangan Bapak Tulus dan Ibu Saleha, di mana ayahnya merupakan Bupati Indragiri Riau yang tewas dalam pembantaian Renat. Nah, Chairil Anwar mulai mengenyam pendidikan di Hollandisch Inlands School atau HIS. Nah, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Saat usianya mencapai 18 tahun, ia tidak lagi bersekolah karena ia mengatakan semenjak usianya menginjak 15 tahun, ia bertekad untuk menjadi seniman. Itu sih kak, secara singkatnya saja mengenai biografi dari Chairil Anwar sendiri. Wah, sangat menarik sepertinya ya kak. Kalau untuk karya-karyanya sendiri bagaimana nih kak? Kalau berbicara tentang karya-karya yang dihasilkan, itu sangat banyak ya kak. Namun ada beberapa karya tulis yang diterbitkan, antara lain ada Deru Campur Debu, itu tahun 1949. Ada Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus, itu tahun 1949. Ada Derai-Derai Cemara tahun 1998. Itu sih beberapa atau sebagian kecil aja dari judul-judul karya tulis yang diterbitkan. Wah, dari judul-judulnya saja sepertinya sudah menarik sekali ya kak. Lalu untuk buku ini sendiri, kira-kira untuk deskripsi singkatnya bagaimana sih biar teman-teman di rumah juga sedikit banyak bisa tahu begitu? Kalau untuk buku ini sendiri ya kak, buku ini adalah kumpulan dari beberapa hasil tulisan Chairil Anwar, baik itu prosa, puisi, maupun terjemahan. Nah, penulis buku ini sudah mencoba mengumpulkan hasil tulisannya dari tahun 1942 sampai 1949, di mana diketahui bahwa Chairil Anwar telah membuat 70 sajak asli, 4 sajak sanduran, 10 sajak terjemahan,
6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Nah, menurut penulis buku ini juga, hal tersebut sungguh sangat tidak banyak dalam kurun waktu 7 tahun. Tetapi dengan ini terbukti bahwa tidak ada alasan untuk menolak Chairil Anwar seluruhnya. Dalam buku ini penulis juga menjelaskan bahwa sajak Chairil Anwar yang sudah dibukukan ialah ada Daru Campur Debu yang diterbitkan oleh Pembangunan pertama kali tahun 1949. Lalu yang kedua ialah Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus, terbit pada Pustaka Rakyat tahun 1949 juga. Nah, Daru Campur Debu adalah kumpulan yang terdiri dari 27 sajak, di mana naskahnya yang diberikan penyair mula pertama bukan seperti yang diterbitkan pada penerbit, di mana naskah semula hanya terdiri dari 13 atau 14 saja, yang selebihnya itu ditambahkan oleh orang lain. Nah, untuk kumpulan yang bernama Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Kerikil Tajam yang terdiri dari 32 sajak dan yang Terampas dan yang Putus itu terdiri dari 11 sajak. Nah, dari 32 sajak di bagian pertama itu bisa dipastikan bahwa satu sajak memiliki mengalami pengaruh ketara dari Slaughterhoff, yaitu penerimaan, sedangkan untuk Rumahku itu adalah sanduran dari penyair itu. Nah, satu sajak kepada peminta-minta disandur dari sajak Willem L. Scott, Todd dan Arne. Lalu ada dari 11 sajak dalam bagian kedua, di mana itu terdiri dari satu sajak fragmen adalah terjemahan sajak Konrad Aiken, Nothing to say you say, dan satu sajak Karawang Bekasi adalah sanduran dari sajak McLeish, The Young Dead Soldiers. Nah, adapun yang disebut Kerikil Tajam, inilah kumpulan dari Chairil Anwar yang beredar pada masa Jepang di antara kawan-kawan. Tatkala itu terdiri dari 28 sajak, sedangkan yang diterbitkan dalam edisi Pustaka Rakyat terdiri dari 32 sajak. Nah, jika dibandingkan keduanya, maka ada 26 sajak yang sama. Dua sajak dalam itu yang asli tidak kita temukan dalam edisi Pustaka Rakyat, yaitu Isa dan Doa. Jadi dalam edisi Pustaka Rakyat ada 6 sajak. Ada 6 sajak yang lain dari yang dimuat dalam yang asli. Nah, kurang lebihnya begitu sih Kak, singkatnya aja. Nah, biasanya nih Kak, dalam beberapa hasil karya itu kan pastinya ada salah satu dan beberapa yang sangat menonjol dalam satu waktu. Lalu untuk hasil karya dari Chairil Anwar sendiri itu ada nggak sih Kak? Oke, kalau dari daftar kronologisnya ya Kak, hasil-hasil Chairil Anwar ini ternyata pada masanya adalah yang paling subur, di mana itu tahun 43 dan 46 dengan masing-masing 30 dan 13 saja. Nah, sesudah itu tahun 48 dengan 7 saja dan tahun 49 dengan 6 saja. Tahun-tahun yang lain dia hanya membuat masing-masing 2-4 sajak saja. Mungkin masa-masa ini adalah masa-masa latihan dan studi. Wah, sangat menarik sebenarnya ya Kak. Tapi sayangnya pembicaraan kita cukup sampai sini saja karena mungkin waktunya juga udah lumayan lama. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak. Boleh banget sih Kak, supaya juga teman-teman yang nonton bisa terinspirasi, juga mungkin ya ada timbul minat untuk membaca dan mendalami lagi isi bukunya. Nah iya, bener banget Kak. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih untuk waktunya. Semoga video ini sedikit banyak bisa bermanfaat
untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.